Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mifat Rizky. Saya pemimpin dari salah satu perusahaan. Di masa pandemi, banyak perusahaan yang tutup. Jadi saya berpendapat bahwa di masa pandemi dan di normal harus menyusun rencana supaya perusahaan saya tidak tutup. Pertama-tama saya berpendapat bahwa digitalisasi jadi solusi utama. Lalu yang menjadi salah satu dampak yang penulis rasa positif adalah digitalisasi dalam bekerja. COVID-19 menjadi katalis banyak perusahaan untuk mempercepat informasi digital. Kata kunci di sini adalah transformasi digital. COVID-19 mendorong banyak organisasi untuk menerapkan cara kerja digital agar mampu bertahan. Yang bertahan hidup adalah yang mampu beradaptasi. Ini pun juga selaras dengan pertumbuhan pengguna internet Indonesia. Berdasarkan tahun 2021 dari We Are Social and Hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta, meningkat 27,2 juta dari tahun sebelumnya, yakni 175,4 juta. Ini berarti pandemi membuat masyarakat melakukan migrasi kegiatan dari dunia nyata ke dunia digital. Dan data ini menyimpulkan adanya kebutuhan teknologi yang besar. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi bisnis, ada potensi market yang besar bisa diubah menjadi keuntungan. Hampir semua perusahaan saat pandemi mengubah pola komunikasinya, di mana mereka membuat beberapa saluran komunikasi, baik itu digital maupun tradisional. Perusahaan menerapkan digitalisasi, tapi di sisi lain masih banyak mempertahankan saluran komunikasi konvensional dengan para pelanggannya. Artinya, COVID-19 juga memperluas saluran komunikasi bagi konsumen yang ingin digital dan mereka masih mau bertemu secara langsung. COVID-19 membuat perusahaan mampu menguasai segala saluran komunikasi. Tidak hanya soal saluran komunikasi semata, instruksi yang jelas juga perlu diutarakan agar anggota punya kejelasan terkait apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan mereka. Nomor 2, menjadi peka terhadap kesulitan tim. Pandemi membuat perusahaan menerapkan cara kerja digital, tetapi tentu saja kita akan ada tantangan yang harus dipecahkan agar kerja lebih optimal. Tantangan pertama letak pada adaptabilitas para pekerja. Hal ini karena waktu kerja fleksibel yang justru dibarengi dengan beban kerja yang bertambah. Belum lagi ketika bekerja di rumah ada urusan rumah yang harus dikerjakan dengan 37% pekerja. Dunia merasa perusahaan menuntut lebih banyak dari mereka. Lalu ada masalah kesehatan mental para pekerja yang perlu diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Pada masa COVID-19, ada pegawai dirumahkan, di PHK, maupun diturunkan gajinya agar perusahaan tetap bertahan. Terkait yang disebutkan terakhir, bagi pekerja penurunan gaji berdampak pada kekhawatiran finansial. Di satu sisi, kondisi ini sebenarnya bisa membuat pekerja mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. Tetapi jika dilihat dari sisi lain, hal itu bisa berarti adanya tuntutan lebih bagi pekerja. Kondisi ini berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental para pekerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena anggota yang memiliki permasalahan mental yang akan sulit untuk fokus dalam bekerja. Alhasil, mereka tidak
membawa hasil yang baik dalam pekerjaan mereka. Tantangan kedua terletak pada bagaimana cara berkomunikasi melalui saluran digital. Sistem kerja work from home berarti harus ada koordinasi secara intens. Terlebih, para pemimpin tidak bisa mengawasi secara langsung hasil pekerjaan anggotanya, sehingga ada tuntutan untuk terus berkoordinasi agar pekerjaan dilakukan yang tepat. Selain itu, karena komunikasi dilakukan secara virtual, banyak tumpukan informasi yang didapatkan dan menyulitkan anggota untuk menyaring informasi yang penting atau tidak. Hal ini membuat anggota bisa mengalami misinformasi sehingga info penting tidak tersampaikan dengan baik. Nyawa pekerja yang baik terletak pada sebaik apa setiap elemen dalam perusahaan berkomunikasi dan berkoordinasi. Jika itu tidak terlaksana dengan baik, maka hasil pekerjaan tidak bisa maksimal. 3. Kepemimpinan adaptif inovatif. Menurut saya, digitalisasi berikut tantangannya memberikan pekerjaan rumah bagi pemimpin agar mampu menavigasi perusahaan di tengah ketidakpastian ini. Tren ke depan, perusahaan akan semakin mengintegrasi teknologi ke dalam praktik kerja. Berdasarkan laporan dari Accenture Technology Vision 2021, 86% setuju bahwa organisasi mereka harus melatih anggotanya agar berpikir bahwa seperti seorang teknologis, artinya akan ada perubahan pola pikir ini di seluruh elemen organisasi. Akan mereka mampu mengadopsi teknologi untuk cara kerja yang optimal. Kuncinya di sini adalah bagaimana pemimpin selalu adaptif terhadap perubahan. Kepekaan untuk mendeteksi variabel yang bisa mengubah lingkungan yang menjadi penting. Kepekaan tersebut akan mendorong pemimpin untuk membuat suatu inovasi agar tetap relevan dengan zaman. Perusahaan yang tidak berinovasi tentu akan mengalami kejatuhan, dan sudah banyak bukti pemimpin wajib untuk terus melakukan inovasi membutuhkan pengetahuan dan yang memadai. Perusahaan kini berinovasi terhadap strategi perusahaan, salah satunya dengan menyediakan produk siap pakai. Bagaimana menghadirkan solusi yang customer centric dan feature ready flexibility seputar hardware, software maupun service. Alhasil, strategi berhasil menaikkan pendapat bisnis mereka sendiri. Keempat, pemimpin dan anggota saling membutuhkan. Menurut saya, kepekaan yang dimaksud tidak hanya kepekaan terhadap perubahan lingkungan, tetapi peka terhadap kondisi fisik dan mental anggotanya. Pemimpin dan anggota memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Tanpa anggota, pemimpin tidak akan bisa berjalan jauh. Anggota berperan penting dalam menyokong visi dan misi pemimpin dalam perusahaan secara umumnya. Oleh karenanya, pemimpin perlu untuk menerapkan kebijakan anggota yang adil dan membuat anggotanya nyaman dan merasa diperhatikan, sejahtera, dan well-being oleh perusahaan. Kelima, kunci kepemimpinan new normal. Kepemimpinan new normal akan menjadi tantangan pandemi dengan 4 kata kunci berikut: digitalisasi, komunikasi omnichannel, adaptabilitas, dan kepercayaan. Bahwa di masa seperti ini, pola kepemimpinan yang diterapkan oleh lebih kepada delegasi berbasis kepercayaan, mengaplikasikan tujuan jangka pendek dan keputusan berbasis inovasi. Partisipasi anggota menjadi penting agar organisasi berjalan optimal. Keempat hal tersebut yang akan menjadi poros dalam kepemimpinan new normal saat ini dan kedepannya. Situasi terus berubah
dan adaptasi menjadi sebuah keharusan. Dalam laporan Accenture Technology Vision 2021, 90% para eksekutif merasa bahwa dalam strategi pelatihan mereka perlu dimasukkan manajemen data dan keamanan data. Sepenting itulah teknologi sekarang. Komunikasi ini pun dilakukan dengan semua saluran yang tersedia. Terlebih lagi, beberapa perusahaan menerapkan work from home secara permanen. Inilah gaya kepemimpinan yang bisa diadopsi oleh leader saat ini. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.